Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa serta kedua teman saya yaitu Intan Misbahul Hairunisa dan juga Asyifa Alifia. Kami bertiga dari kelompok 6 yang akan membahas materi tentang database pengupahan dan SDM. Untuk tugas besar Assalamualaikum 2, warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa akan menjelaskan tentang struktur penyimpanan data dalam basis data relasional. Dalam database relasional, data disimpan dalam bentuk relasi atau tabel dua dimensi. Di antar tabel satu dengan tabel yang lainnya terdapat hubungan atau relationship. Komponen-komponen model relasional meliputi 1. Kumpulan objek yang memiliki keterkaitan atau relasional antar penyimpanan data. 2. Set operator yang dapat melakukan relasi untuk membuat relasi yang lainnya, dan integritas data untuk akurasi dan konsisten. Untuk membuat struktur tabel, mengisi data ke tabel, mengubah data, dan menghapus data dari tabel diperlukan software RDBMS. Sedangkan perintah yang digunakan disebut Structure Query Language atau SQL, sehingga setiap software RDBMS dapat digunakan untuk menjalankan perintah SQL. Sebuah database relasional menggunakan hubungan atau tabel dua dimensi untuk menyimpan informasi. Sebagai contoh, kita ingin menyimpan informasi tentang semua karyawan yang ada pada salah satu perusahaan. Dalam sebuah database relasional, kita membuat beberapa tabel untuk menyimpan bagian-bagian informasi yang berbeda tentang karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Misalnya, tabel yang menyimpan informasi tentang karyawan, tabel yang menyimpan informasi tentang departemen, dan tabel yang menyimpan informasi tentang gaji. Pada gambar berikut menunjukkan isi tabel atau relasi employee. Huruf-huruf menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Huruf 1 yaitu baris tunggal atau tuple, mewakili semua data yang dibutuhkan untuk karyawan tertentu. Setiap baris dalam sebuah tabel harus diidentifikasi oleh primary key yang memungkinkan tidak ada duplikasi baris. Urutan baris tidak signifikan menentukan urutan baris saat data diambil. Nomor 2 yaitu sebuah kolom atau atribut yang berisi nomor karyawan, jumlah karyawan, mengidentifikasi karyawan yang unik dalam tabel employee. Dalam contoh ini, kolom nomor karyawan yang ditunjuk sebagai primary key. Sebuah primary key harus mengandung nilai dan nilai harus unik. Nomor 3, sebuah kolom yang bukan key value. Sebuah kolom merupakan atau merepresentasikan salah satu jenis data dalam tabel. Sedalam contoh ini, data adalah gaji semua karyawan. Urutan kolom tidak signifikan ketika menyimpan data, menentukan urutan kolom saat data diambil. Nomor 4, sebuah kolom yang berisi nomor departemen yang juga merupakan forage key. Forage key adalah kolom yang mengidentifikasikan bagaimana tabel berhubungan satu sama lain. Forage key mengacu pada primary key atau kunci unik di tabel yang sama atau di tabel lain. Sebuah database relasional dapat berisi satu atau banyak tabel. Sebuah tabel merupakan struktur penyimpanan dasar dari sebuah RDBMS. Sebuah tabel memiliki semua data yang diperlukan tentang sesuatu di dunia nyata, seperti karyawan, faktur, atau pelanggan. Tabel di dalam sistem relational database data dinyatakan dengan menggunakan tabel atau relation. Sebuah tabel mempunyai struktur seperti 1. Sebuah tabel harus diberi nama secara unik sebagai identitasnya dan terdiri dari beberapa baris sebagai penyimpan informasi, dan masing-masing baris berisi satu record. Sebuah tabel dapat mempunyai sebuah kolom atau lebih. Sebuah kolom memiliki sebuah nama dan tipe data yang diberlakukan dan merupakan deskripsi, atribut pada record. Struktur tabel yang disebut juga relation, skema, ditentukan oleh atributnya. Kedua, kemungkinan domain yang dipergunakan adalah alphanumeric data atau string, number, dan date formats. Oracle menawarkan tipe-tipe data dasar seperti yang pertama ada char atau n, fixed length character data string, mendefinisikan string sepanjang n karakter. Nilai maksimum untuk n adalah 255 byte. Bila n tidak dituliskan, maka panjang karakter yang berlaku adalah 1. Yang kedua ada var2 atau n, variable length character string, mendefinisikan string yang panjangnya berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan dibatasi sebanyak karakter n. Nilai n maksimum adalah 2000. Hanya banyaknya byte yang digunakan saja yang tersimpan pada memori. Yang ketiga ada number atau OD, numeric data type, mendefinisikan angka integer dan real. O adalah jumlah digit, D sama dengan jumlah digit yang berada di belakang koma. Nilai maksimum O adalah 38 dan D adalah minus 84 sampai plus 127.
Yang keempat ada date. Date data type untuk menempatkan atau mendefinisikan tanggal, bulan, tahun, hari, jam, menit, dan detik. Format keadaan awal untuk date adalah DD, strip MMM, strip YY. Yang kelima ada long. Long mendefinisikan tipe data binary. Panjangnya karakter maksimum adalah 2 GB. Setable hanya diperbolehkan satu kolom saja yang mempunyai tipe long. Sebagai catatan, di dalam Oracle SQL tidak ada tipe data boolean, tetapi dengan data yang sama dapat menggunakan char 1 atau number 1 selama tidak terdapat ketentuan atau hambatan lain yang membatasi kemungkinan value pada atribut. Dapat digunakan special value yaitu null atau untuk sesuatu yang tidak diketahui. Nilai n tidak sama dengan nilai 0 dan juga tidak sama dengan angka. Saya Siva Olivia. Pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai keamanan dan keandalan sistem informasi akuntansi. Konsep keamanan dan keandalan sistem informasi akuntansi. True Service Framework untuk mengatur pengendalian teknologi informasi ke dalam 5 prinsip yang berkontribusi secara bersamaan terhadap keandalan sistem, yaitu antara lain ada 1. Keamanan, 2. Kerahasiaan, 3. Privacy, 4. Integritas pemrosesan, dan kelima ketersediaan. 2 konsep keamanan informasi fundamental. Yang pertama, keamanan merupakan masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Keamanan informasi yang efektif mensyaratkan penggunaan alat-alat berteknologi seperti firewall, antivirus, dan enkripsi, namun keterlibatan serta dukungan manajemen senior juga menjadi dasar untuk keberhasilan. Para profesional keamanan informasi harus memiliki keahlian dalam mengidentifikasi ancaman potensial dan mengestimasikan kemungkinan serta dampaknya, di mana manajemen senior harus mampu memilih mana dari 4 respon resiko, yaitu menurunkan, menerima, membagi atau menghindari, yang sesuai untuk diadopsi sehingga sumber daya yang diinvestasikan pada keamanan informasi menunjukkan kebutuhan risiko organisasi. Kedua, defense in depth dan model keamanan informasi berbasis waktu. Defense in depth adalah penggunaan berbagai lapisan pengendalian untuk menghindari satu poin kegagalan. Contohnya, penggunaan firewall yang didukung pula dengan penggunaan metode autentikasi untuk membatasi akses terhadap sistem informasi. Model keamanan berbasis waktu adalah menggunakan kombinasi perlindungan preventif, detektif, korektif yang melindungi aset informasi cukup lama, agar memungkinkan organisasi untuk mengenali bahwa sebuah serangan tengah terjadi dan mengambil langkah-langkah untuk menggagalkannya sebelum informasi hilang atau dirusak. Dalam konsep defense in depth dan model keamanan informasi berbasis waktu, terdapat pengendalian preventif, yaitu 1. Penciptaan sebuah budaya atau sadar keamanan. Pengendalian ini untuk menciptakan sebuah budaya sadar keamanan agar para pegawai mematuhi kebijakan keorganisasian. Manajemen puncak tidak hanya harus mengkomunikasikan kebijakan keamanan organisasi, tetapi juga harus memandu dengan mencontohkannya. Yang kedua, ada pelatihan. Para pegawai harus memahami cara untuk mengikuti kebijakan keamanan organisasi. Yang ketiga, ada proses. Pengendalian akses pengguna organisasi perlu menerapkan satu set pengendalian yang dirancang untuk melindungi aset informasi mereka dari pengguna dan akses tanpa izin yang dilakukan oleh pegawai. Yang kedua, ada pengendalian autentikasi. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas seseorang atau perangkat yang mencoba untuk mengakses sistem. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya pengguna sah yang dapat mengakses sistem. Pengendalian otorisasi. Otorisasi adalah proses dari memperketat akses dari pengguna sah terhadap bagian spesifik
sistem dan membatasi tindakan-tindakan apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk menyusun hak serta keistimewaan setiap pegawai dengan cara menetapkan dan mengelola pemisahan tugas yang tepat. Dan ada pengendalian anti-malware, malware atau seperti virus, worm, perangkat lunak. Ini adalah sebuah ancaman besar. Malware dapat membahayakan atau menghancurkan informasi atau menghasilkan sebuah cara untuk memperoleh akses tanpa izin. Menggunakan defense in-depth untuk membatasi akses jaringan. Salah satu dimensi lain dari konsep ini adalah penggunaan multi-firewall internal untuk membuat segmentasi departemen berbeda di dalam organisasi. Firewall internal membantu untuk mempersempit jenis data dan porsi sistem informasi sebuah organisasi yang dapat diakses seseorang pegawai tertentu. Yang kedua, mengamankan koneksi dial-up. Dalam memverifikasi identitas pengguna untuk mendapatkan akses dial-in, yaitu dengan cara Remote Authentication Dial-in User Service atau RADIUS. RADIUS adalah sebuah metode standar untuk memverifikasi identitas pengguna yang berupaya untuk terhubung melalui akses dial-in, sehingga hanya pengguna yang telah terverifikasi sajalah yang dapat mengakses jaringan internal perusahaan. Dalam hal ini, mengamankan akses nirkabel, prosedur-prosedur yang perlu diikuti untuk mengamankan akses nirkabel secara memadai, yaitu 1. Menyalakan fitur keamanan yang tersedia. 2. Membuktikan keabsahan seluruh perangkat yang digunakan untuk menetapkan akses nirkabel ke jaringan sebelum menentukan sebuah alamat IP untuk mereka. Yang ketiga, mengatur seluruh perangkat nirkabel terotorisasi agar hanya beroperasi pada modus infrastruktur yang memaksa perangkat untuk hanya tergabung ke titik akses nirkabel. Yang keempat, menggunakan nama yang non-informatif sebagai alamat titik akses yang disebut dengan Service Set Identifier. Yang keempat, menggunakan nama yang non-informatif sebagai alamat titik akses yang disebut dengan Service Set Identifier atau SSID. Kelima, mengurangi kekuatan publikasi dari titik akses nirkabel, menempatkannya pada interior gedung, dan menggunakan antena pengarahan untuk membuat penerimaan lokal tanpa izin menjadi lebih sulit. Dan yang terakhir adalah mengenkripsi seluruh lalu lintas nirkabel. Saya Intan Misbah Khairunisa akan menjelaskan cara membuat data base payroll di Microsoft Access. Yang pertama, nomor induk. Kedua, nama karyawannya. Keempat, tempat lahir. Yang keempat, tanggal lahir. Kelima, jenis kelamin. Yang keenam, agama. Ketujuh, status pernikahan. Kedelapan, jumlah anak. Sembilan, nomor telepon. Ke-10, pendidikan terakhir. Ke-11, kode jabatan.
12 kode cabang, 13 kode departemen, 14 gaji pokok, 15 tanggal diangkatnya karyawan, 16 tanggal keluar, 17 nama bank, 18 nomor rekening, 19 rekening atas nama, 'Tabel berikutnya saya kasih judul jabatan, ada kode jabatan, nama jabatan, tunjangan jabatan, sama level jabatan. Berikutnya ada cabang, cuti, departemen, gaji, filosofi kenaikan gaji, dan seterusnya.